Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan banyak pelajaran bagi kami lewat Putramu Yesus, lewat para rasul dan semua saja. Semoga kami semakin mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang membebaskan, menyelamatkan, dan mencintai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita belajar mengenal siapakah Yudas Iskariot itu. Bukan hanya karena dia pengkhianat Yesus, tapi bagaimana kita supaya kita tidak jatuh dari pengalamannya. Supaya kita tidak terperangkap pada kesalahan yang sama seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Saudara, kita tahu Yudas Iskariot dikatakan mengkhianati Yesus. Tetapi bagaimana dia bisa sampai mengkhianati Yesus? Apakah dia tidak cinta dengan Yesus? Saya duga dia sangat mencintai Yesus. Tetapi karena dia, salah satu sebabnya adalah karena pikirannya, dia punya pikirannya sendiri. Dia punya pendapatnya sendiri. He has his own world. Dia punya dunianya sendiri. Mungkin dia tipe orang yang introvert. Ya, banyak kali dia sebagai bendahara mengambil keputusan sendiri. Mungkin dia juga bingung. Yesus yang dia ikuti itu apakah sesuai dengan pikiran dia atau tidak. Disinilah letaknya menurut saya, dia punya pikiran sendiri tentang Yesus. Dan tidak pernah dikomunikasikan ke Yesus, diajak omong, dibicarakan dengan Yesus. Dan itulah yang membuat kemudian dia berpikir sendiri dan membayangkan bahwa dia membayangkan Yesus itu sebagai raja yang hebat, yang berkuasa, yang jaya, yang luar biasa. Tapi ternyata Yesus adalah orang yang lemah, yang tidak membalas ketika diperlakukan tidak adil. Dia seperti pahlawan lembek begitu, yang menurutnya tidak bisa seperti itu. Dan itulah yang kita lihat dalam diri Yudas Iskariot. Dan kita disinilah menurut saya yang menjadi kunci bagaimana kita belajar. Ya, yaitu apa? Bahwa kita yang harus menyesuaikan, pikiran kita yang menyesuaikan dengan pikiran Yesus. Bukan pikiranku sendiri. Bukan Allah menyesuaikan dengan pikiranku, tapi aku berusaha menyesuaikan pikiranku, diriku kepada kehendak Tuhan. Dan disinilah seringkali kita gagal dan jatuh. Kita ingin Tuhan itu menyesuaikan dengan aku. Kita ingin supaya kehendakku lah yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dalam pribadi Maria, Yosef, Yesus sendiri. Dan Yohanes Pembaptis yang jelas-jelas kita lihat seperti itu. Meskipun kita bisa melihat dari banyak tokoh-tokoh lain, ya, tokoh dalam kitab suci ataupun tokoh dalam hidup kita bersama. Jadi perhatikan saudara, pikiran kita itu apa? Ada 3 aspek. Persepsi kita, penilaian kita, dan opini kita. Ya, opini kita seperti apa? Jadi kita punya penilaian kita apa? Baik, buruk, jelek, jahat. Ya. Kemudian persepsi kita akan Yesus, akan Allah, akan keselamatan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, dan persepsi kita ini juga, ketiga aspek ini ketika negatif, maka harus cepat-cepat saya berubah menjadi positif. Tidak cukup hanya menjadi negatif dan positif, tetapi apakah yang kita miliki, sekali lagi persepsi, opini dan penilaian ini sangat dekat, ya, sangat dekat. Ya, saling menyatu meskipun ada aspek sedikit berbeda, tapi ketiga hal itu ketika kita mempunyai persepsi tertentu terhadap suatu agama Katolik misalnya. Agama Katolik itu berat, agama Katolik itu susah, tidak. Agama Katolik itu hanya sederhana bahwa Tuhan mencintai aku, segala-galanya bagiku, apapun juga Tuhan telah lakukan langkah-langkah yang baik untuk hidupku. Nah, itu persepsi. Nah, banyak orang Katolik, orang-orang non-Katolik mengatakan doa harus ikuti ini, peraturan itu, mencintai ini dan mencintai tidak. Tuhan mencintai aku apa adanya, ya, mengasihi aku apa adanya. Yang dibutuhkan Tuhan adalah bahwa saya mau terbuka dan membuka diri terhadap Tuhan. Itu, bukalah hati Anda. Dan Tuhan akan mencintai Anda, mengisi Anda dengan rahmat-rahmatnya. Jadi ketika botol itu kita buka, botol pikiran-pikiran itu kita buka, maka yang baik itu muncul di kepala kita. Ya, masuk di dalam yang baik, pikiran Allah yang baik. Nah, itulah
Ya, dengan memasuki pikiran Allah dalam pikiranku yang baik, yang indah, yang mulia, yang damai sejahtera. Jadi bukan hanya positif negatif, tapi yang damai sejahtera. Itu kumasukkan dalam pikiranku. Maka aku menjadi orang yang mendengarkan kehendak Tuhan. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, menurut saya kegagalan Yudas Iskariot karena dia punya pikiran sendiri, dia ingin supaya Kristus menyesuaikan dengan pikiran dia, bukan kita yang menyesuaikan dengan pikiran Kristus. Dan sebetulnya para rasul lain juga punya pikiran yang sama. Mereka tidak ngomong, tidak bicara tentang penderitaan Yesus. Ya, dan mereka setuju saja, dan mereka lari ketika Yesus dikejar oleh orang-orang Romawi. Jadi para saudara, coba, penderitaan itu seringkali membuat kita, penderitaan, problem kehidupan, dan segala masalah kehidupan, adalah bagaimana kita menyesuaikan diriku dengan pikiran dan hati Yesus. Bukan sebaliknya. Sekali lagi, mengubah mindset. Ini mindset yang harus kita ubah. Jadi perubahan mindset, ubah cara pikir, cara pandang. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Dan itu bukan yang gampang. Semoga Anda, saya, dan kita semua melihat kehidupan itu dari kacamata Yesus, kacamata Allah, kacamata kasih. Seperti Bunda Maria, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanku. Seperti Yosef, dia ingin melepaskan wanita Maria itu yang telah mengandung bukan karena dia. Dan pergi mengungsi supaya dia yang diajar, supaya dia yang dihukum. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Dia Maria mengandung karena Roh Kudus dan dia taat meskipun tidak mengerti. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita kesulitan, ya, kita belajar taat, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Semoga Anda dan saya memiliki pandangan yang seperti ini. Dan kita mohon rahmat. Lagi mohon rahmat bukan segampang yang kita pikirkan. Supaya kita memiliki hati dan pikiran, perasaan di dalam diri kita. Yesus sendiri, kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak Putra. Itulah perjuangan dan pergulatan kita yang tidak mudah. Semoga Anda dan saya diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.